Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sofiyahil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin teman-teman dari penyedia barang jasa yang sudah hadir di sini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti sosialisasi ya tata cara onboarding katalog lokal Jawa Barat serta tata cara untuk pendaftaran di OSS RBA ya berbasis risiko. Teman-teman sekalian, pada setiap kesempatan Pak Presiden selalu mengumandangkan bahwa di katalog lokal itu harus tampil 1 juta produk. Nah, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia tentunya mempunyai kewajiban untuk mengajak teman-teman dari UMKM atau dari para penyedia barang jasa untuk dapat onboarding di katalog lokal Jawa Barat. Jadi akan kita jelaskan seperti apa dan bagaimana tata caranya. Acara ini kita susun dengan rundown acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan dan doa gitu ya. Yang kedua sambutan dan arahan Kepala Biro Barang Jasa. Dan ketiga ada presentasi dari OSS RBA dan presentasi cara onboarding dari penyedia jasa di katalog lokal. Dan juga nantinya tentunya ada tanya jawab. Hadirin teman-teman UMKM, kalau kita lihat di acara tadi kita sudah sampaikan video tentang Pak Presiden Jokowi untuk meningkatkan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai tuan rumah di negerinya sendiri gitu ya. Nah, untuk itu kita menyelenggarakan seminar ini. Mudah-mudahan ini salah satu kontribusi kita dalam mengajak ke teman-teman dari UMKM untuk dapat segera onboarding, bergabung gitu ya dengan katalog lokal yang ada di kita. Ada beberapa channel sebenarnya tidak hanya katalog dan juga kita menggunakan toko daring untuk pengadaan barang jasa tersebut. Hadirin teman-teman dari UMKM, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita sebelum mulai kita baca doa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dianggap sebagai salah satu ibadah kita. Kita mulai dengan sambutan dan arahan dari Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Mungkin Pak Iskandar atau Pak Cahya sudah hadir? Kalau belum hadir, izin saya untuk share screen ya di teman-teman udah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, Pak, sudah. Terima kasih teman-teman. Izin menyampaikan bahan paparan dari Ibu Kepala Biro. Kebetulan Ibu Kepala Biro ada acara yang bersamaan sehingga tidak bisa untuk menyampaikan secara langsung. Di pagi juga sudah diwakilkan sama Pak Iskandar ya. Teman-teman sekalian, ini adalah merupakan paparan tentang kebijakan gitu ya, katalog lokal pada pengadaan barang jasa di pemerintah Jawa Barat. Melanjutkan di sini sistematikanya seperti ini gitu ya. Ada penerapan katalog lokal serta pentingnya e-processing dan tata cara pendaftarannya seperti apa. Mungkin nanti tata cara pendaftarannya akan disampaikan oleh Pak Dari secara langsung gitu ya. Nah, kita bicara tentang arahan Pak Presiden bahwa satu, gerakan Bangga Buatan Indonesia merupakan upaya penggabungan antara masyarakat, e-commerce dan pemerintah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri. Di sini bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi nasional ya pasca COVID-19. Nah, target utamanya adalah kita dari pemerintahan itu akan belanja kepada UMKM sebesar 400 triliun di tahun 2002 ini.
teman-teman sekalian, ada kebijakan pendidikan juga untuk kebijakan produksi dalam negeri. Nah, untuk tindak lanjut dari Pemda, kita yang pertama telah membentuk tim peningkatan produksi dalam negeri atau P3DN. Yang kedua itu kita mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk produk usaha kecil dan koperasi. Ini bentuknya bisa macam-macam ya, kita bisa di katalog atau di marketplace gitu ya. Yang ketiga adalah membentuk pengelola pengembangan katalog elektronik lokal. Nah, selanjutnya di dalam kebijakan nasional di situ disebutkan salah satu dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa salah satunya adalah ini nih, nomor 3 ini ya, mendukung pencapaian target 400 triliun itu yang tadi ya, yang tadi kita sampaikan. Seperti itu. Yang nomor 2 ini meningkatkan pengguna produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta masyarakat kecil dan koperasi gitu ya. Yang penting kita perhatian kepada UMKM itu sangat digalakan gitu ya. Nah, ini juga ada edaran KPK ya nomor 14 tahun 2022 tentang pencegahan korupsi. Nantinya itu tahun 2023 kita berbelanja tidak menggunakan seperti biasa manual gitu ya, tetapi kita akan selalu menggunakan katalog atau marketplace gitu ya, atau e-tendering seperti itu. Seperti itu arahan dari KPK. Nah, di sini arah kebijakan Pemprov Jawa Barat seperti yang kita sampaikan ini bahwa tahun 2023 tahun depan gitu ya sebagai tahun penggunaan e-purchasing. Jadi semua belanja kita akan menggunakan sarana elektronik, baik toko daring, katalog lokal atau e-tendering. Nah, teman-teman sekalian dari UMKM di sini disebutkan juga kita pernah mengedarkan juga gitu ya SE Gubernur nomor 36 ini tentang kita wajib menggunakan produksi dalam negeri. Jadi sekarang itu kalau mau impor menggunakan produk-produk dari luar gitu ya, impor itu akan sangat sulit gitu ya karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya satu, tidak ada produk dalam negerinya, yang kedua produk dalam negeri ada tetapi sudah habis gitu ya, tidak bisa diproduksi dan sangat dibutuhkan dan belum dapat diproduksi oleh produksi dalam negeri seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di sini juga telah disusun untuk surat keputusan gubernur ya tentang tim peningkatan P3DN. Ini disebutkan bahwa memerintahkan kuasa pengguna anggaran ini kepala dinas gitu ya atau kepala bagian PPK-nya ini pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan untuk melakukan e-purchasing-nya pada katalog elektronik dan toko daring. Nah, itu jadi kita ketahui bahwa implementasi e-purchasing itu dibagi dua. Yang pertama ini toko daring ya, katalog elektronik yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua adalah toko daring. Itu kita memanfaatkan marketplace yang ada yang untuk digunakan dalam pengadaan barang jasa di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, teman-teman sekalian, di Provinsi Jawa Barat itu sudah ada aktif 13 ini ya, etalase namanya etalase. Jadi udah ada 13 etalase yang 10 ini dilaksanakan oleh LKPP, ada 10 etalase yang diinisiasi dan ditayangkan sama LKPP, yang 3 ini hasil dari telaahan kita gitu ya. Dan nanti teman-teman itu ada 2 channel ya seharusnya. Jadi pertama bisa teman-teman masuk ke etalase sini, etalase katalog elektronik lokal, atau masuk ke dalam toko daring gitu ya. Jadi teman-teman nanti dilihat syarat-syaratnya seperti apa. Oh, saya masuknya bisa ke toko daring atau ke katalog lokal nih seperti apa. Nanti kita lihat dari paparan dari Pak Dari ya bagaimana syarat-syaratnya. Nah, sementara itu untuk yang usulan-usulan kita dari Provinsi Jawa Barat yang sedang digarap gitu ya. Sedang digarap teman-teman yang misalnya berusaha di rental kendaraan berbasis baterai, terus PLTA atap gitu ya, terus alat perlengkapan jalan, seragam, makanan ternak. 820-7792. Area ruang kelas dan ini ya pemeliharaan AC. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu bisa bergabung di dalam katalog lokal. Tapi kalau yang belum ada etalasenya itu juga kalau misalnya diperlukan sama pemerintah daerah, tentunya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk
bisa memasukkan ke dalam etalase baru gitu ya, yang hasil usulan dari teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin ya kalau kesininya nanti teknis nanti dia akan disampaikan oleh Bapak Dari. Untuk itu kami ini ya terima kasih atas perhatiannya untuk saat ini untuk paparan tentang kebijakan-kebijakan bagaimana dan apa itu katalog lokal ya. Selanjutnya mungkin dari DPM PTSP sudah munculkah? Sudah ada? Hadir, Pak. Sudah ya? Oh ya, Pak Gisan ya, Pak Gisan Rahmat. Terima kasih sudah menyampaikan. Pak Iskandar, izin tadi dimulai. Mangga, lanjut aja Pak Rudi. Oke Pak, terima kasih Pak. Sudah hadir sekarang dari Pak Gisan ya. Nah, salah satu syarat dari masuk katalog itu, Bapak Ibu sekalian harus mempunyai izin berusaha tentunya gitu ya. Nah, izin berusaha ini nanti akan disampaikan oleh Pak Gisan bagaimana kita bisa mendapatkan OSS itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum, nah ini satu kesempatan atau bertanya gitu ya bagaimana OSS RBA itu harus dimiliki sebelum teman-teman bisa on board atau bisa daftar di dalam katalog lokal ini. Alhamdulillah telah hadir di sini Bapak Gisan Rahmat Nugraha dari DPM PTSP ya, Provinsi Jawa Barat, yang akan memaparkan tentang bagaimana tahapan untuk mendapatkan OSS RBA. Silakan diperhatikan secara seksama, nanti di ujung kita akan ada juga tanya jawab ya. Nah, teman-teman apabila ada yang belum ada punya background, nanti akan kita share sama juga daftar hadir ya sebagai database kita untuk nanti teman-teman juga bisa bergabung di dalam grup Telegram Katalog Jawa Barat, nanti juga bisa bergabung untuk mendapatkan update-update terkini tentang katalog lokal tersebut. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Gisan Rahmat. Sudah oke Pak ya? Suaranya sudah oke Pak? Ya, tes terdengar jelas Pak? Bisa share Bapak? Udah bisa share? Ya, saya share dulu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Gisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya ini membahas mengenai perizinan berusaha berbasis resiko. Sistematikanya ada gambaran umum dan realisasi investasi di Jawa Barat yang akan saya bahas dengan singkat gitu. Kemudian regulasi mengenai perizinan berusaha tersebut, dan yang ketiga adalah pelaksanaan OSS RBA. Gambaran umum Jawa Barat, seperti kita ketahui, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia tahun 2021 yaitu hampir 48 juta lebih, dengan angkatan kerja yang sangat besar yaitu 24 juta lebih. Kemudian realisasi investasi tertinggi di Indonesia dengan 136,1 triliun atau sekitar 15% dari total investasi Indonesia. Ini lanjut. Nah, ini investasi di Jawa Barat lebih efisien karena daya tarik investasi di Jawa Barat itu menarik. Yang pertama ada iklim investasi yang kondusif, infrastruktur dasar yang memadai, produktivitas yang baik dari tenaga kerjanya, kemudian pangsa pasar yang besar karena jumlah penduduknya yang besar pula. Kemudian supply chain yang pendek karena infrastruktur yang sudah sangat memadai. Kemudian pelayanan investasi yang sangat baik. Kita lanjut ke regulasi tentang OSS RBA aja. Yang pertama, latar belakang adanya OSS RBA adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Manfaatnya yaitu menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Manfaatnya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja baru karena dipangkasnya sistem perizinan
di Indonesia dengan hanya menggunakan satu sistem yaitu OSS RBA. Yang kedua, memudahkan pembukaan lapangan usaha. Yang ketiga, mendukung pemberantasan korupsi. Nah, yang tadi itu dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana kebijakan strategis dalam pasal 4, yang pertama peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kedua ketenagakerjaan, ketiga kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, nantinya setiap perusahaan besar atau badan usaha yang besar diwajibkan untuk bekerja sama memberdayakan UMKM. Di dalam sistem OSS itu wajib. Jadi badan usaha yang besar yang modalnya lebih dari 5M itu wajib untuk memberdayakan UMKM. Kemudian keempat, kemudahan berusaha, 5, dukungan riset dan inovasi, 6, pengadaan tanah, 7, kawasan ekonomi, 8, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian ada turunannya yaitu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Di mana perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem OSS. Jadi dengan adanya sistem OSS RBA ini, semua perizinan berusaha di Indonesia hanya menggunakan satu sistem nasional yaitu sistem OSS RBA. Jadi daerah udah tidak berhak lagi memproses atau menggunakan sistem yang ada di daerah, tapi hanya satu yaitu OSS RBA yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada Perka BKPM nomor 4 tentang pedoman tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal, dan Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian juga ada Perka BKPM nomor 3 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Nah, ini pelaksanaan OSS RBA. Nah, di dalam OSS RBA ini secara garis besar ada 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem pelayanan informasi. Yang pertama ada persyaratan perizinan. Jadi di sini pelaku usaha atau pemohon masyarakat bisa melihat persyaratan perizinan usahanya, terus bagaimana tahapan prosesnya. Kemudian ada KBLI berbasis risiko. Apa sih KBLI itu? KBLI adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, di mana setiap pelaku usaha atau setiap kegiatan usaha ada KBLI-nya. Misalnya KBLI perdagangan eceran itu diawali dengan angka 47, atau perdagangan besar atau distributor biasanya diawali dengan KBLI 46 yang akan kita coba praktekkan nanti. Kemudian ada bidang usaha penanaman modal, ada informasi lokasi usaha, kemudian ada fasilitas berusaha, mekanisme pengawasan, kewajiban pelaporan pelaku usaha, di mana pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk non-UMK itu setiap triwulan, per triwulan. Sementara untuk UMK itu per 6 bulan sekali. Sama-sama di situs OSS ya. Kemudian ada juga layanan pengaduan. Yang kedua ada subsistem perizinan. Nah, subsistem perizinan ini yang pertama ada penerbitan perizinan berusaha. Nah, dengan adanya perizinan berbasis resiko ini dikenal ada 3 istilah, yaitu NIB, nomor induk berusaha, kemudian ada sertifikat standar, dan juga ada izin. Kemudian ada tingkat resiko. Nah, tingkat resiko ini sudah ada di lampiran PP 5 tahun 2021, lampiran satunya, di mana setiap KBLI yang tadi, KBLI kegiatan usaha, memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Kemudian ada konfirmasi persetujuan tata ruang, atau biasa disebut KKPR, kalau dulu disebut izin lokasi ya. Kemudian ada juga persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungannya ada SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL. Kemudian ada juga sertifikat produk. Kemudian subsistem pengawasan. Ada 7. Yang pertama pengawasan rutin. Nah, dengan adanya sistem OSS RBA ini, semaksimal mungkin pemerintah mengadakan sistem perizinan yang mudah diakses dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi nanti ketika izinnya udah keluar, maka pengawasan akan lebih ditingkatkan.
Kemudian setelah ada pengawasan rutin, biasanya itu ada tergantung jenis kegiatan usahanya, ada setahun sekali, ada setahun 2 kali. Kemudian ada juga pengawasan insidentil, 3 ada jadwal pengawasan tahunan, 4 ada surat tugas, 5 pengawasan dengan dihasilkannya nanti BAP, kemudian profil pelaku usaha dan pengenaan sanksi hasil dari pengawasan tersebut. Nah, ini penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Yang pertama, NSPK perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. NSPK adalah norma standar kriteria bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, di mana pemerintah daerah tidak bisa lagi menambahkan atau mengurangkan persyaratan teknis yang sudah ada di NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada lagi perbedaan persyaratan untuk perizinan berusaha tiap daerah, semua sama, semua seragam dengan adanya NSPK tunggal dari pemerintah pusat tersebut. Kemudian kedua, pemerintah daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha. Di sini dengan adanya PP 6 tahun 2021 mengenai perizinan berusaha di daerah itu wajib menggunakan sistem OSS. Jadi tidak ada lagi sistem daerah untuk perizinan berusaha yang menggunakan sistem daerah atau sistem selain OSS. Kecuali kalau misalnya tidak tercover perizinannya di OSS, itu bisa menggunakan sistem daerah. Ketiga, ini pemerintah dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan OSS seperti pemenuhan persyaratan dan pembayaran retribusi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Keempat, gubernur atau wali kota atau bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota kepada kepala DPM PTSP. Provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi perizinan berusaha dikeluarkan hanya oleh kepala DPM PTSP. Tidak ada lagi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh OPD teknis. Kemudian kelima, kepala DPM PTSP sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan provinsi. Juga kepala DPM PTSP kabupaten atau kota sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan kabupaten kota. Jadi nanti untuk pengawasan perizinan berusaha akan dikoordinatori oleh DPM PTSP dengan bekerja sama dengan OPD teknis atau aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah memiliki NIB dari OSS 1.1 atau bahkan udah punya izin yang efektif dari OSS 1.1. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki NIB dari OSS 1.1, tinggal dimigrasikan saja ke OSS RBA. Untuk yang memiliki izin usaha yang telah efektif, sebelum adanya OSS RBA itu masih tetap berlaku sepanjang masa berlakunya belum berakhir. Kemudian NIB itu tidak ada masa berlakunya. NIB itu berlaku selama kegiatan usaha berjalan. Artinya NIB tidak perlu diperpanjang. Untuk NIB ya, untuk sertifikat standar dan izin itu tetap ada masa berlakunya. Nah, kemudian di sini di OSS RBA juga ada 2 kategori pelaku usaha. Ada kategori usaha UMK dan non-UMK. Untuk yang UMK itu bisa diajukan oleh orang perseorangan atau pribadi, kemudian juga bisa oleh badan usaha. Untuk badan usahanya bisa dilihat di layar yang sebelah kanan, ada perserikatan, persekutuan, yayasan, perseorangan terbatas, sampai dengan perusahaan umum. Kemudian untuk non-UMK bisa orang perseorangan, bisa badan usaha juga macam-macam seperti yang ada di sebelah kanan itu yang gambar biru, kemudian ada kantor perwakilan, kemudian ada badan usaha luar negeri. Nah,
dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada peningkatan modal usaha untuk UMK dan non-UMK. Kalau misalnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, yang disebut usaha mikro itu adalah usaha dengan modal kurang sama atau kurang dari 50 juta. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang disebut mikro itu adalah dengan modal 1 miliar atau kurang dari 1 miliar. Sementara untuk kategori kecil, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini antara 50 juta sampai dengan atau 500 juta. Nah, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, modalnya jadi 1 miliar sampai 5 miliar. Jadi untuk yang modalnya masih di bawah 5 miliar, berarti masuk kategori pelaku usaha yang UMK. Nah, selanjutnya untuk yang non usaha, yang tadi non UMK itu. Ada usaha menengah yaitu dengan modal usaha 5 sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian untuk usaha besar yaitu di atas 10 miliar. Nah, untuk kantor perwakilan dan badan usaha bisa dibaca nanti materinya di share. Nah, kemudian ini pengaturan perizinan berbasis resiko. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, tidak semua kegiatan usaha bakal memiliki izin. Tergantung resikonya. Misalnya, ada yang dinamakan resiko rendah. Pelaku usaha hanya harus memiliki NIB aja, tidak perlu izin. Jadi cukup NIB, pelaku usaha itu sudah cukup. Kemudian untuk resiko menengah rendah itu ada NIB dan sertifikat standar. Untuk sertifikat standarnya sendiri yang resiko menengah rendah itu cukup dengan pernyataan mandiri. Nanti ada pernyataan yang harus di checklist disclaimer-nya di sistem OSS, nanti sertifikat standarnya otomatis keluar. Kemudian untuk resiko menengah rendah ada NIB dan SS atau sertifikat standar. Tapi untuk yang menengah tinggi ini tidak hanya pernyataan mandiri, tapi harus diverifikasi oleh pemerintah. Kemudian untuk resiko tinggi, baru ada NIB dan izin. Dan kalau diperlukan, SS. Nah, dengan resiko tinggi ini, pelaku usaha harus memiliki NIB dan izin yang disetujui oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, ini perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan provinsi. Jadi, perizinan berusaha berbasis risiko ini kewenangannya dibagi menjadi 3. Ada kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, serta kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk pemerintah provinsi sendiri ada jumlah sekitar 1.438 jenis izin atau jenis KBLI. Nah, kemudian ini selain tadi perizinan berusaha, ada juga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha. Misalnya, kalau misalnya ibu bapak punya kegiatan utama, yaitu perizinan berusahanya restoran misalnya, bapak harus memiliki izin perizinan berusahanya, yaitu perizinan izin restorannya. Sementara bapak juga di kegiatan usaha itu memerlukan atau menggunakan air tanah. Nah, bapak juga harus memiliki izin untuk pemanfaatan air tanah juga. Nah, ini disebut kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan berusaha. Jadi sebagai kegiatan pendukung perizinan utama bapak dan ibu sekalian gitu. Untuk jumlahnya di provinsi ada 119 PB Unku. Nah, kemudian bagaimana bapak dan ibu yang belum memiliki OSS bisa mendapatkan NIB, bisa mendapatkan perizinan berusaha? Nah, mudah sekali Bu, untuk misalnya ibu perorangan cukup siapkan KTP dan NPWP aja. Setelah ada KTP NPWP, ibu bisa kunjungi laman oss.co.id. Kemudian di situ ada menu daftar, pilih daftar, kemudian muncul ditanya jenis pelakunya UMK atau non UMK. Kalau misalnya di bawah 5M
berarti UMK. Kemudian pilih jenis pelaku usaha, ibu perseorangan atau badan usaha. Kalau misalnya ibu badan usaha, PT, CV, dan lainnya gitu ya, perserikatan, yayasan, ibu siapkan juga akta pendiriannya. Karena sistem OSS ini udah terintegrasi dengan sistem AHU online-nya Kemenkumham. Jadi ketika ibu mendaftarkan badan usaha misalnya, nanti otomatis nama pemilik pemegang saham, tujuan kegiatan usaha yang di akta pendirian akan terintegrasi dengan sistem OSS. Selanjutnya, lengkapi formulir pendaftaran. Setelah melengkapi formulir pendaftaran, tinggal cek email, dan nanti di email yang masuk tinggal klik tombol aktivasi. Nah, nanti bakal dapat email lagi untuk mengetahui username dan passwordnya. Nah, dengan adanya username dan password, hak akses pelaku usaha siap untuk digunakan dan masuk lagi ke sistem OSS untuk masuk dengan cara mengetik username dan passwordnya. Nah, kemudian bagaimana alur perizinan berusaha berbasis resiko? Kalau misalnya ibu bapak udah memiliki hak akses, tinggal masuk aja ke laman oss.co.id, kemudian masukin username dan passwordnya, terus di atas nanti ada menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Kemudian pengisian data pelaku usaha, kemudian ibu dan bapak pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan ibu dan bapak. Bagaimana cara mengetahui KBLI kegiatan usaha ibu dan bapak? Bapak dan ibu bisa ke situs OSS, nanti ada informasi, kemudian ada menu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, klik itu, nanti ada tombol pencarian. Nah, di tombol pencarian itu, ibu dan bapak tinggal ngetik aja, misalnya kegiatan usahanya penyedia makanan atau kue basah, nanti otomatis sistem akan mencari yang sesuai dengan yang ibu cari gitu. Nanti kita coba praktekkan. Nah, ketika sudah memilih KBLI, nanti Smart Engine-nya OSS akan melakukan penapisan dan validasi. Apa resikonya, menengah rendah, menengah rendah, menengah tinggi atau resiko tinggi. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu harus memproses yang pertama persyaratan dasar. Persyaratan dasar itu ada 3. Yang pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Untuk pelaku usaha yang UMK tadi, itu sifatnya hanya pernyataan, di self declare. Jadi Ibu cukup checklist disclaimer aja nantinya. Kemudian untuk persetujuan lingkungan, di sini ada 3 kategori, ada SPPL, UKL, UPL, dan AMDAL. Nah, ini nanti sesuai risiko kegiatan usahanya. Misalnya biasanya kalau misalnya risikonya untuk pencemaran lingkungannya rendah, itu cukup SPPL aja. Dan untuk SPPL, Bapak dan Ibu cukup checklist disclaimer aja, nanti otomatis terbit untuk persetujuan lingkungannya. Nah, untuk proses PBG dan SLF nanti belum terintegrasi di sistem OSS, nanti Bapak dan Ibu yang belum memiliki dan yang akan membangun bangunan akan memprosesnya di sistem SIMBG-nya Kementerian PU dan PUPR. Nah, untuk yang resiko rendah nanti Ibu dan Bapak otomatis akan terbit NIB-nya. Sementara untuk resiko menengah rendah, Ibu dan Bapak akan melakukan pernyataan mandiri mengenai sertifikat standarnya. Itu cukup checklist disclaimer aja, nanti NIB dan SS-nya keluar. Kemudian untuk resiko menengah tinggi, itu ada pemenuhan persyaratan sektoralnya juga. Jadi nanti berbeda dengan menengah rendah, menengah tinggi ini tetap diverifikasi oleh pemerintah. Nah, nanti setelah proses verifikasi mungkin diperlukan tinjauan lapangan dan kegiatan usaha Bapak dan Ibu disetujui, maka akan keluar NIB dan SS-nya, sertifikat standarnya. Kemudian untuk resiko tinggi, Ibu dan Bapak harus melakukan pemenuhan persyaratan sektoralnya, dan itu harus disetujui oleh pemerintah juga. Pemerintah di sini DPM PTSP serta OPD teknis. Misalnya kesehatan oleh Dinas Kesehatan, misalnya perdagangan oleh Dinas Perdagangan juga dengan DPM PTSP-nya. Nanti bakal terbit ke NIB dan izinnya. Nah, untuk NIB,
SS dan izin ini, Bapak dan Ibu cukup mendownload di aplikasi OSS. Jadi tidak perlu datang lagi ke kantor DPM PTSP. Nah, selanjutnya bagaimana tadi untuk yang UMKU yang dijelaskan? Untuk permohonan UMKU yang pertama nanti daftar kegiatan usahanya seperti tadi restoran. Nah, perizinan berusahanya nanti ada permohonan, di situ ada permohonan PB UMKU. Nanti milih PB UMKU-nya, misalnya pemanfaatan air. Nanti pilih pemanfaatan air, nanti juga Bapak tinggal upload persyaratannya, verifikasi oleh pemerintah, disetujui, nanti PB UMKU-nya keluar. Nah, ini di Jawa Barat juga yang sebelumnya ada sistem daerah simpatik di mana perizinan dilakukan di simpatik ini, sekarang dilakukan untuk perizinan berusaha di OSS. Namun untuk mendukung perizinan yang tidak tercover oleh sistem OSS seperti rekomendasi dan perizinan non berusaha, Jawa Barat melakukan perubahan dari simpatik menjadi jelita. Untuk perizinan yang tidak tercover, tidak tercover atau belum tercover oleh OSS, atau untuk yang non berusaha. Nah, ini data NIB di Jawa Barat per tanggal 14 Juni, di mana NIB yang terbit di Jawa Barat itu udah mencapai 268.702 NIB. Dan untuk UMK di sini perbandingan sangat jauh. UMK itu udah yang terbit 263.394. Sementara non UMK atau usaha besar hanya 5.308. Dan untuk top KBLI kebanyakan KBLI 47112, yaitu perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di minimarket, supermarket, atau hipermarket, yaitu dalam kurung tradisional ya. Kemudian ada perdagangan eceran makanan lainnya, kemudian ada rumah makan atau warung makan, dan lain sebagainya. Izin Pak, masih ada waktu nggak Pak? Ada Pak, silakan. Izin menayangkan video ya Pak ya? Ya. Halo teman bos, selamat datang dalam serial video tutorial Ada Pak, ada. Dengar? Ada. online single submission atau OSS berbasis risiko. Video berikut adalah panduan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil atau UMK risiko rendah. UMK adalah badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, perizinan berusaha berubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Risiko usaha dibagi menjadi rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap tingkat risiko tersebut membutuhkan jenis perizinan berusaha yang berbeda. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI, klasifikasi baku usaha. Nah, KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB. Khusus bagi Anda pelaku usaha mikro kecil dengan risiko rendah, diberi kemudahan dan keistimewaan perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai legalitas, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). SNI yang diperoleh adalah Sertifikat Bina UMK yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan dan difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sementara itu, untuk SJPH akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sekarang, mari ikuti langkah mudah mengurus perizinan berusaha bagi UMK risiko rendah. Pastikan Anda memiliki hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke email pada saat pendaftaran.
Kunjungi oss.go.id menggunakan laptop, komputer, atau smartphone Android. Lalu pilih Masuk di bagian kanan atas. Masukkan username dan password beserta CAPTCHA yang tertera dan klik tombol Masuk. Selanjutnya, isi formulir dengan lengkap dan benar. Untuk UMK orang perseorangan, sistem akan menampilkan data berikut secara otomatis, yaitu nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat sesuai KTP. Data yang harus Anda lengkapi meliputi nomor pokok wajib pajak NPWP pribadi jika sudah memiliki, alamat email BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP pribadi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, jangan khawatir ya, karena proses perizinan tetap bisa dilanjutkan. Berikutnya, klik tombol Simpan Data. Untuk UMK badan usaha yang datanya sudah terintegrasi, maka sistem akan menampilkan secara otomatis modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Data yang harus Anda lengkapi adalah modal disetor dalam bentuk lain. Selanjutnya, sistem akan menampilkan secara otomatis data dasar pembentukan badan usaha, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan. Lanjutkan dengan centang kolom pernyataan. Klik tombol Simpan. Sistem kemudian akan melanjutkan validasi atas data badan usaha yang telah diisi. Jika muncul pesan lengkap dan sesuai, klik tombol Selanjutnya. Jika muncul pesan data tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian, silakan cek kembali isian data Anda atau hubungi notaris atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Tahap selanjutnya adalah melengkapi data bidang usaha. Klik 5 digit KBLI 2020 atau jenis bidang usaha dan pilih bidang usaha yang paling sesuai dengan rencana kegiatan usaha Anda. Uraian bidang usaha akan otomatis terisi oleh sistem. Pak Gisan mungkin bisa di dulu ya Pak. Ya Pak. Bisa langsung ke tanya jawab mungkin Pak ya sambil ini. Mangga. Videonya diputar aja Pak. Kedengaran nggak ya? Ya kita ada tanya jawab dulu ya teman-teman dari UMKM. Dari penjelasan Pak Gisan tadi, apakah sudah cukup jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Ini di chat sebetulnya ada pertanyaan Pak, saya bacain dulu Pak ya di chat. Ini pertama, kalau persyaratan diminta dalam pendaftaran katalog, ini NIB yang sudah terverifikasi di Sikap bisa dirubah karena ada penambahan KBLI dan bagaimana caranya gitu Pak Gisan? Oh, ya. Untuk penambahan KBLI sih itu bisa cetak NIB terbarunya Pak. Jadi nanti pelaku usaha masuk ke OSS, ada perizinan berusaha, nanti permohonan baru, nanti kan di situ dipilih KBLI-nya Pak. Nah, ketika udah pilih KBLI-nya, nanti NIB-nya di lampiran akan tercantum KBLI yang baru diproses di OSS. Otomatis jadi tinggal cetak lagi gitu Pak ya? Ya, tinggal cetak lagi. Ininya gimana Pak cara untuk menambahnya Pak? Oh, untuk nambahnya yaitu Pak masuk ke OSS. Tapi untuk ini Pak, untuk misalnya untuk perseorangan itu nanti ada, soalnya sistem OSS nanti membedakan Pak, ada KBLI yang emang bisa oleh perseorangan, ada KBLI yang hanya bisa oleh badan usaha Pak. Oh, ada slot-slotnya Pak ya? Ya, ada slot-slotnya. Nanti pelaku usaha bisa dibaca-baca juga di oss.co.id. Kalau enggak bisa hubungi kantor DPM PTSP Jawa Barat Pak yang seperti di layar ini Pak. Jalan Windu Pak ya? Ya, Jalan Windu nomor 26. Kita juga ada call centernya di Instagram, Facebook, Twitter juga kita ada Pak. Oke, nanti di ini Pak ya, di share Pak ya. Nah, Pak Gisan, kalau misalnya jadi ini penyedia barang jasa ini teman-teman dari UMKM ini harus
tahu posisinya di mana gitu Pak ya, apakah dia perorangan atau usaha gitu ya, yang pertama Pak ya. Seperti itu nanti daftarnya kemana gitu ya, seperti itu slotnya gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ani, saya ada NIB yang lama, apakah harus migrasi ke yang baru Pak? Ya, untuk NIB yang lama tuh migrasi Pak, harus migrasi. Migrasi Nanti lagi ya? biar kelihatan izinnya udah efektif atau belum Pak. Jadi belum tentu gitu Pak, belum tentu pelaku usahanya misalnya UMK, belum tentu izinnya tuh hanya NIB aja. Bisa aja UMK juga harus NIB plus izin Pak. Bagaimana misalnya bagaimana untuk melihatnya Pak? Boleh saya share screen lagi Pak? Ya silakan Pak. Nah, kita coba masuk ke situs oss.go.id misalnya Pak. Ya. Nanti ada menu informasi, terus ada di sini KBLI 2020, diklik aja. Nah, di sini kan ada ya A sampai U. Ya, banyak sekali. Nah, bingung juga kan? Nanti ada pencarian, misalnya perdagangan eceran. Makanan gitu Pak. Makanan misalnya, atau nah, di sini yang tampil banyak. Jadi kira-kira misalnya nih yang 47249 ini tuh mencakup kelompok usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri. Ya. Yang belum tercakup ya. Jadi bisa penjelasannya ada di sini Pak. Oke, ininya ya. Masuknya kemana gitu Pak ya? Ya, nanti kemana, gitu ya? tadi makanan. Untuk melihat resikonya diklik aja misalnya KBL-nya ini. Nah, di sini seluruhnya nih. Skalanya untuk usaha mikro. Ya. Berarti dengan modal yang di bawah 1M tadi itu Pak. Ya. Luas lahannya tidak diatur. Nah, tingkat resikonya ini rendah aja, jadi cukup NIB aja. Nah, terus kewenangannya masa berlakunya selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Untuk untuk kewenangannya untuk DKI Jakarta tuh gubernur Pak. Untuk yang lainnya itu kabupaten kota, bupati atau wali kota Pak. Bisa juga kementerian, nanti sistem OSS yang bakal memilihkannya sesuai dengan modal usaha, luas lahan dan sebagainya Pak. Jadi bisa dilihatnya di sini Pak untuk tingkat resikonya. Oke. Pak Gisan, video yang tadi lengkapnya ada filenya, Pak Gisan nanti dikirim ya? Oh boleh Pak, ada di itu juga sih di PowerPoint yang saya kirim, atau mau videonya Pak? Itu PowerPoint-nya langsung link videonya berarti kan? Nah videonya ya, kan di dalam Pak, di dalam PowerPoint-nya ada video. Di dalam PowerPoint-nya ya, oke. Berarti sudah ada ya ibu-ibu. Apakah di OSS kegiatan usahanya sudah efektif? Lalu bagaimana dengan RBA-nya gitu Pak? Ya. OSS. Izin bertanya Pak. Oke, sebentar Pak Doni ya, ini satu lagi. Apabila di OSS kegiatan usaha sudah efektif, lalu bagaimana pindah ke OSS RBA? Maksudnya OSS kegiatan usaha ya? Mungkin OSS 1.1 ya? Ya, mungkin yang lama. Ya. Mungkin di OSS ya. Mungkin ketika di OSS 1.1 izin usahanya udah berlaku efektif, tinggal migrasi aja Bu. Nanti Ibu atau Bapak masuk ke oss.go.id. Nanti di situ ada menu, biasanya langsung muncul tampilan migrasi. Nanti Bapak dan Ibu masukin username sama password yang lama. Nanti bakal dapat konfirmasi ke email dan ikuti alurnya dari pesan yang di-emailkan itu Pak. Oke. Mudah sebenarnya. Izin bertanya, kalau daftar OSS secara perorangan punya beberapa toko dengan nama yang berbeda, apakah harus daftar satu toko satu NIB atau satu NIB untuk beberapa toko Pak? Nah, untuk yang beberapa toko sih bisa Pak, untuk satu orang aja, nanti Bapak tinggal milih aja KBLI-nya di mana. Bahkan misalnya Bapak punya kegiatan usaha dengan KBLI yang sama, tapi lokasinya yang berbeda, itu juga bisa. Nanti nanti di lampiran NIB-nya berapa bisa nyampe mungkin
lampiran NIB-nya 5 atau 6 gitu, atau bisa KBLI-nya pun sama tapi lokasinya berbeda, itu bisa. Oke. Pak Doni, mangga Pak Doni. Siap, hatur nuhun Pak Rudi. Izin bertanya Pak Gisan, ini saya kan OSS-nya berbasis badan usaha nih Pak. Ya Pak. Nah, rencana saya kan memang ada kekurangan izin yang memang saya butuhkan gitu Pak. Ini ada izin tentang mais Pak. Karena saya bergerak, ada juga pekerjaan atau kegiatan atau proyek yang memang berbasis event organizer. Nah, ada beberapa dinas juga yang memang minta NIB perihal mais, Pak. Nah, itu cara penambahan di OSS-nya gimana ya, Pak ya? Gini Pak, untuk badan usaha Pak, Ya. Lihat dulu Bapak di akta pendiriannya, apakah sudah tercover KBLI yang akan Bapak ajukan. Jadi untuk badan usaha itu tidak sembarangan bisa mengambil KBLI atau kegiatan usaha Pak. Jadi hanya bisa mengambil KBLI yang udah ada di akta pendirian atau perubahan perusahaannya Pak. Kalau di akta pendirian sih ada Pak, itu itunya jasa KBLI-nya berapa? event organizer. Kalau nggak salah 900 ya, 90 apa 900? Bisa dicek Pak nanti KBLI-nya udah ada misalnya. Kalau misalnya udah ada, Bapak ini izin baru atau perubahan atau perpanjangan? Sebetulnya begini, kebetulan saya di Kota Bandung Pak. Waktu lalu kan sebelum ada OSS saya sudah bikin izin perihal TDUP Pak. Tanda daftar usaha pariwisata. Nah, pada saat kan TDUP itu ada masa berlakunya nih. Nah, pada saat masa berlaku sudah habis, maka muncul OSS. Sehingga katanya mesti itu bisa dibuat NIB-nya untuk mais, jasa mais. Ya Pak, tinggal masuk aja Pak, masuk aja Bapak ke OSS nanti Pak. NIB udah punya Pak? Ada. Nah, ya NIB kalau misalnya yang belum migrasiin dulu. Nanti Bapak menu perizinan, terus permohonan baru Pak nanti. Oke. Masukin KBLI-nya, isi data usahanya Pak. Nah, kalau misalnya izin yang lamanya masih udah habis Pak. Udah habis. Nah, kalau udah habis berarti permohonan baru Pak. Oh, permohonan baru ya. Ya. Nanti juga kalau misalnya izin usahanya masih berlaku, Bapak mau memperpanjang, nanti ditanya apakah sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya. Kalau misalnya masih berlaku, jawab ya, nanti uploadkan izin yang dulunya. Oke, siap. Berarti itu mesti ada hubungan lagi dengan DPM PTSP enggak? Katanya sih pada saat saya sudah tercantum di OSS, mesti konfirmasi lagi ke DPM PTSP, apakah iya? Kalau biasanya Pak, karena setiap permohonan otomatis masuk Pak, nanti kita cek Pak di OSS Pak. Biasanya otomatis udah langsung nge-link ya? Ya udah langsung nge-link, karena kita juga pakai sistemnya sama OSS Pak, tapi kita sebagai verifikasi atau validatornya gitu. Oh, jadi ke DPM PTSP mah cuman verifikasi data aja ya? Atau untuk perinan tetap di kita bisa kan? Ya, nanti udah nggak ada lagi pemohon ngambil izin ke kantor. Oke, siap. Tinggal download. Siap. Oke, makasih Pak Gisan. Ya, terima kasih Pak Doni. Siap, Pak Rudi. Selanjutnya Bu Ratna Mariyati, mangga Bu. Yang raise hand Bu Ratna. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Iya Pak, ini ada beberapa kendala. Saya kan kan katanya legalitas PIRT ini kan sekarang online ya Pak ya. Nah, saya beberapa kali masuk coba ke OSS-nya kok susah gitu Pak. Oh, masuk ke OSS-nya. Ini susahnya gimana Bu? Ada peringatan nggak Bu, atau lupa password user ID-nya atau gimana? Iya, lupa password. Oh, lupa password Pak Gisan. Gimana Pak Gisan? Kalau misalnya lupa password masalah sistem Bu, Ibu bisa email Bu, soalnya kalau di daerah itu nggak bisa ngotak-ngatik sistem, bahkan akun pelaku usaha ya Pak. Jadi tetap harus laporan ke pusat. Caranya Ibu kirimkan email, misalnya permasalahannya Ibu apa, ada NIB lamanya. Kalau misalnya perseorangan sama lampirkan KTP juga, nanti di-emailkan ke kontak@oss.co.id Bu.
Diketik aja Pak Gisan di chat ya. Boleh. Nanti Bu Ratna di alamat emailnya kalau atau biasanya kalau di OSS itu kan muncul ini ya, lupa password gitu biasanya ya. Bisa seperti Ya, itu. ini ada malah disuruh bikin surat Iya. Bikin Ada surat pernyataan waktu Pak. itu. Oh iya. Saya Ini- berbeda Pak mungkin. Oh berbeda ya. Ya, nanti Iya. biasanya kalau misalnya di OSS Surat, itu ada surat pernyataan dan melampirkan foto KTP. ya itu yang Oke. saya sebutkan Oke. tadi. Berarti dikirim ke mana Pak Gisan ya? Kontak Ini di chat Bu ya kalau misalnya ada yang nggak bisa login. Oh iya Pak. Oke, terima Jadi emailnya ke OSS itu ya Pak ya? Ya, yang di bawahnya biasanya di situs OSS ada yang paling bawah. Hmm. Di Di chat sistem ya. OS-nya. Oke. Lalu kalau misalkan kalau KBLI itu bisa dirubah atau bisa ditambahkan Pak? Bisa Misalkan ditambahkan. gini Pak, dalam kategori awal NIB itu harusnya saya itu kan di industri pengolahan makanan kering gitu kan, tapi masuknya malah ke roti dan kue. Nah itu kalau mau dirubah bisa nggak Pak? Kembali Bu ke yang email tadi Bu, soalnya ngerubah data yang gitu daerah nggak diberikan akses Bu, jadi langsung ke pusat. Oh begitu ya. Ya. Jadi kalau bisa hanya menambahkan aja mungkin ya Pak Ya, ya. menambahkan bisa pelaku usaha untuk penghapusan yang itu bisa ke email yang tadi saya kirimkan di chat. Bu. Belum ada Pak. Oh, Bisa. bentar Pak. Email. Itu ke rumah kayaknya Pak Gisan. Nggak ada Pak, nggak ada di chat. Bentar ya. Nggak. Pak Gisan kirim ke mana nih? Malah ke perorangan ini Pak kayaknya. Ya, Salah. ke personal ya. Iya salah. Di ini kan dulu Pak, everyone Pak. Udah Pak. Udah ya. Oke, Soalnya di kolom chat nggak ada. ditunggu aja Nah, Bu Ratna dulu. nah itu. Emailnya ke situ ya. Oke, terima kasih Pak Gisan. Oh ya, di kontak @oss.go.id ya. Ya. Nah, itu Bu. Bisa lihat di situs OSS paling bawah juga ada Bu. Terus cukup Bu Ratna? Ya cukup Pak. Terima Oke, terima kasih Bu Ratna ya. kasih banyak. Terima kasih Bu. Ya, Pak Gisan izin bertanya, kalau perusahaan kami sama-sama. tidak menjual produk KM, namun ada proses pengadaan untuk proyek T3 misalnya konstruksi. Jadi kami sebagai pengguna jasa apakah harus daftar dulu, lalu nanti proses pengadaannya gimana? Apa ini ya? Gimana ya Pak? Espati ada bisa ini aja langsung? Maaf nggak bisa nyalain kamera. Gimana Ya Bu? Pak, jadi perusahaan kami itu kalau pengadaan kan nanti ada proses-prosesnya, ada penjelasan pekerjaan, lalu ada klarifikasi dan negosiasi dan sebagainya. Nah, perusahaan kami itu sebagai pengguna jasa, misalnya kami bergerak di bidang penggunaan sumber daya air. Misalkan kami mau membangun intake gitu atau mengadakan turbin atau membangun apa gitu. Nah, itu gimana proses pengadaannya kalau online gini? Oh, Ibu ini swasta Bu ya? BUMD, Pak. Oh, BUMD. Oh, Ibu jadi nanti akan ada proyek lokal gitu Bu ya, masuk ke katalog lokal gitu Bu ya? Ya gitu misalnya. Kita nggak ngeluarin katalog sih. Kita gimana? Jadi kita daftar gitu. Kita daftar dulu kita mau ada proyek ini, lalu nanti siapa aja pesertanya kita kayak mengiklankan atau gimana? Ya, nanti untuk penjelasannya nanti sekalian dari Pak Dari Bu ya untuk yang katalog Bu ya. Baik Pak. Sekarang masih NIB dulu. Pak Gisan ini yang 2002 itu berarti nggak usah migrasi ya Pak ya? Kalau NIB yang tahun 2022 itu nggak usah sih Pak, karena sejak Agustus 2021 Batasan. itu udah nanti kelihatan Pak di NIB-nya. Kalau yang berbasis resiko itu ada tulisan nomor induk berusaha berbasis resiko, ada berbasis resikonya, berbeda sama yang dulu. Ada tulisannya ya berbasis resiko. Berarti tidak usah lagi kalau udah muncul itu ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Gisan. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Gisan nanti standby dulu Pak ya. Nanti ada pertanyaan lagi, kita ini dulu materi selanjutnya dari Pak Dari tentang tata cara onboarding katalog lokal di Jawa Barat. Pak Dari sudah siap Pak Dari? Silakan. Nggak bisa diklik. Siap Pak. Oke, lanjut Pak. Terima kasih Pak Rudi.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih semangat ya. Izin share. Ini jam rebahan Pak soalnya Pak. Iya Pak. Ya sambil rebahan nggak apa-apa kok. Ya, ini kita menyambung dari pemaparan di awal ya, dari pemaparan Kepala Biro yang disampaikan oleh Pak Rudi untuk masuk e-katalog lokal. Jadi produknya onboarding di katalog lokal, terutama di Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, penyedia atau pelaku usaha untuk dapat produknya onboarding di aplikasi e-katalog elektronik dipersyaratkan mempunyai akun SPSE. Jadi harus mendaftar dulu ke LPSE untuk mendapatkan akun SPSE yang sudah aktif, sekaligus terintegrasi dengan Sikap, sehingga sudah bisa login ke aplikasi Sikap. Setelah bisa login ke aplikasi Sikap, maka silakan Ibu Bapak menginput semua data perusahaannya, termasuk sampai dengan pengalaman apabila sudah ada, termasuk tadi yang izin-izin ya yang dikeluarkan oleh OSS, tentunya NIB, dan KBLI yang terdaftar di NIB-nya. Itu semuanya diinput ke dalam aplikasi Sikap. Nah, setelah aplikasi Sikap sudah diinput datanya, maka Ibu Bapak sudah bisa untuk mendaftar etalase yang ada di katalog, baik itu nasional, sektoral maupun lokal, sesuai produk Ibu Bapak yang sesuai yang ada di etalase katalog tersebut. Nah, setelah mendaftar di katalog, kemudian Ibu Bapak sudah langsung bisa menawar, memasukkan produknya agar bisa onboarding atau tayang di katalog. Nah, nanti setelah tayang, baru di situ akan ada proses transaksi atau dilakukan pembelian atau pemesanan oleh baik pejabat pengadaan maupun PPK ya. Selanjutnya bagaimana caranya atau alurnya. Nah, setelah etalase dari produk yang dibuat oleh pengelola katalog, nanti penyedia sudah langsung mendaftar pada pengumuman yang masih berlaku. Artinya di situ ada pengumuman masa berlakunya kapan sampai kapan. Kalau misalnya tahun berlakunya masih berjalan, maka Ibu Bapak pasti akan bisa mendaftar dan menawar di etalase katalog tersebut. Setelah Ibu Bapak menawar, kemudian mengajukan penawaran berupa memasukkan dokumen-dokumen penawaran berikut produk yang akan ditayangkan, serta di situ juga harus memasukkan distributor atau reseller ya untuk barang. Nah, semuanya diinput dalam bentuk dokumen penawaran. Nah, setelah dokumen penawaran baik dari dokumen penawaran kualifikasi, kemudian produk dan nama distributor, maka Ibu Bapak cukup dengan menunggu 1 kali 24 jam paling lama produk tersebut sudah bisa tayang dan sudah bisa dipesan oleh pengguna. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, gunakan akun yang sudah terdaftar di LPSE untuk masuk aplikasi e-katalog. Alamat aplikasi e-katalognya yaitu e-katalog.lkpp.go.id. Nah, setelah terbuka, langsung klik di tombol login di sebelah kanan atas. Setelah klik tombol login, maka disuguhkan untuk memasukkan user ID dan password sesuai yang digunakan di SPSE dan Sikap. Kemudian klik login. Nah, yang pertama kali keluar untuk penyedia yang belum pernah sama sekali masuk ke aplikasi katalog atau baru membuka setelah sekian lama tidak membuka lagi karena versinya sudah berbeda, maka disuguhkan untuk melakukan persetujuan menjadi penyedia katalog. Nah, di sini aktifkan atau tidak. Kalau misalnya ingin melanjutkan, maka klik simpan dalam posisi diaktifkan. Setelah diaktifkan, disodorkan untuk menginput semua informasi atau
persyaratan-persyaratan sebagai penyedia katalog. Nah, yang pertama, Ibu Bapak harus membaca dulu dengan detail informasinya supaya tidak lagi kebingungan pada saat ada perintah-perintah untuk menginput sesuatu. Nah, setelah informasi ini Ibu Bapak pelajari ya, nanti langsung masuk ke form. Klik di tombol form. Nanti di tombol form akan ada isian yang wajib diisi. Yang pertama adalah harus memilih apakah bentuk usahanya atau kualifikasi usahanya usaha mikro dengan batasan yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman dari OSS, kemudian ataukah usaha kecil, apa usaha menengah, atau non UKM. Nah, tinggal dipilih. Nah, kemudian selain memilih kualifikasi usaha, itu diwajibkan juga untuk menginput data dukungnya. Data dukungnya yang pertama berupa akta perubahan yang di dalamnya terdapat modal terakhir. Karena ini untuk meyakinkan atau untuk membuktikan bahwa kualifikasi usaha yang Ibu Bapak pilih ini sudah benar. Kemudian apabila sudah punya, yaitu SPT tahunan. SPT tahunan, nah paling tidak 2 tahun terakhir. Nah, kemudian cara menginputnya, diketik dulu nama dokumennya, baru ini tombol untuk memilih filenya akan aktif. Nah, itu cara untuk memasukkannya. Nah, setelah itu nanti akan kembali ke persyaratan dan ketentuan. Nah, persyaratan ketentuan inilah yang menjadi syarat utama menjadi pengelola katalog. Ini ada di peraturan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2021. Nah, kita harus menyetujui ya. Jadi secara default sebenarnya aplikasi di katalog itu kalau kita akan melanjutkan untuk melakukan penawaran, nah di sini harus mengklik tanda setuju menjadi penyedia katalog. Tetapi kadang-kadang mungkin di etalase-etalase ada satu persyaratan untuk menginput kembali atau mengunggah kembali pernyataan kesanggupan menjadi penyedia katalog untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, ya. Setelah semuanya sudah dilakukan persyaratannya, maka Ibu Bapak sudah bisa mengaktifkan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi katalog. Untuk menawar, silakan Ibu Bapak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik di pengumuman untuk mencari etalase mana saja yang akan kita tawar. Klik di pengumuman, nanti akan muncul banyak pengumuman, sekarang se-Indonesia, sangat banyak. Untuk memfilternya, silakan ketikkan kata kunci di sini. Kata kuncinya, misalnya kita mau mendaftar di katalognya Provinsi Jawa Barat, maka ketik saja Jawa Barat, kemudian klik tampilkan. Maka nanti yang muncul adalah pengumuman pendaftaran penyedia katalog yang hanya ada di Jawa Barat. Nah, kalau sudah ditentukan etalase yang mana yang akan ditawar, silakan diklik. Nah, nanti langsung akan masuk ke halaman pendaftaran. Daftar untuk etalase tersebut dengan cara klik mendaftar. Nah, klik mendaftar, di sini diklik mendaftar. Nah, di pendaftaran tersebut di sini ada info ya, ada nama info. Ini info untuk melihat ada merek, kemudian ada satuan terkecil dan seterusnya. Jadi ini ada info yang bisa memberikan petunjuk bagi Ibu Bapak dalam melakukan penawaran. Setelah daftar, nanti di sini ada tombol pertanyaan ya. Tadi ini isi info ya, ada unit pengukuran, kemudian ada pemberitahuan dan penjelasan. Nah, setelah mendaftar, di sini ada tombol pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan itu gunanya untuk Ibu Bapak pada saat membaca dokumen pemilihan, di sana misalnya ada beberapa peraturan atau persyaratan yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, maka Ibu Bapak boleh bertanya melalui fitur pemberian penjelasan. Jadi silakan ditanyakan apa yang perlu dijelaskan. Nah, nanti seperti ini. Bentuknya seperti ini, ajukan pertanyaan, nanti silakan pertanyaan ditulis. Apabila diperlukan untuk menyampaikan lembar
dukung dari pertanyaannya atau lampirannya bisa dimasukkan juga sebagai lampirannya. Nanti yang menjawab pengelola katalog. Nah, setelah semuanya sudah jelas, maka tinggal dilanjutkan untuk melakukan penawaran. Nah, di sini ada tombol ajukan penawaran. Nah, tinggal klik tombol ajukan penawaran. Nanti Ibu Bapak akan langsung diperlihatkan data sikap. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sikapnya harus sudah diinput dengan lengkap. Nanti mulai dari identitas, kemudian izin-izin usahanya, peralatannya, pegawainya, atau manajemennya, sampai dengan pajak nanti. Nah, di sini akan tertera di sikapnya. Kalau misalnya data di sikapnya tidak lengkap, maka Ibu Bapak tidak akan bisa melakukan penawaran selanjutnya. Jadi ditolak untuk harus melengkapi dulu data sikapnya. Nah, kemudian bagaimana kalau data sikapnya sudah diinput tapi di katalognya masih kosong? Nah, nanti di aplikasi production itu ada tombol integrasi data ke sikap. Nah, nanti tinggal diklik saja integrasinya, maka nanti data-data yang akan disikap akan berpindah ke aplikasi e-katalog. Apabila sudah sesuai, tinggal klik berikutnya, nanti dimintakan untuk melengkapi informasi PIC. PIC-nya harus disampaikan di sini. Untuk apa PIC? Yaitu untuk komunikasi pada saat transaksi nantinya, atau pada saat pengelola katalog akan menyampaikan informasi atau berkomunikasi. Nanti kita bisa Ibu Bapak bisa menyampaikan siapa PIC-nya yang bertanggung jawab untuk menjadi penyedia katalog lokal Jawa Barat. Jadi mulai dari nama lengkap, jabatan, email, nomor teleponnya, dan alamat PIC-nya. Nah, apabila misalnya kita belum bisa melanjutkan untuk tahapan berikutnya, kita bisa menunda terlebih dahulu dengan cara simpan sebagai draft. Nanti kemudian dilanjutkan kembali. Nah, kalau sudah mau melanjutkan, langsung saja diklik submit supaya bisa terkirim. Oke, jadi bergantung, kalau simpan sebagai draft nanti datanya belum terkirim, tetapi masih bisa dilanjutkan kembali. Nah, ini alur proses penawaran. Jadi kita posisinya sudah sampai mana? Nanti kita bisa lihat apakah baru mendaftar atau sudah dalam proses penawaran. Jadi ada penawaran dokumen, ada input produk, dan ada input distributor. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Itu alur prosesnya. Nah, tadi kita baru mendaftar, belum mulai menawar. Nah, untuk menawar, karena posisinya ada di tawar, Ibu Bapak silakan lihat di produknya atau di etalase yang kita daftar tadi, kemudian klik di sebelah kanan dari judul produk atau etalase yang kita daftar, ada tombol aksi. Tombol aksi, kita langsung klik di dokumen penawaran. Jadi kita untuk memasukkan penawaran, pilih fitur dokumen penawaran. Di dokumen penawaran, Ibu Bapak masukkan semua dokumen penawarannya sesuai persyaratan yang ada di dokumen pemilihan, dengan cara terlebih dahulu nama dokumennya, kemudian pilih dokumennya tersimpan di mana, kemudian klik simpan, nanti dokumennya akan otomatis masuk di aplikasi. Kita di sini ada notifikasi apakah Anda yakin untuk melakukan Ayo Pak ya. Lakukan, diyakinkan bahwa dokumen penawaran yang Anda Ibu Bapak sampaikan sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan salah memasukkan file. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah memasukkan dokumen penawaran, Ibu Bapak akan melanjutkan ke input produk. Nah, yang tadi kita masuk melalui menu pengumuman untuk mendaftar dan melakukan penawaran awal. Setelah kita memulai kembali, kita proses tersebut sudah berpindah dari pengumuman ke prakatalog. Nah, di prakatalog, Ibu Bapak silakan pilih yang penawaran baru. Di penawaran baru, nanti ditunjukkan kembali, tadi yang dokumen, penawaran dokumen sudah, sekarang tinggal input produk. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, di input produk, di statusnya input produk, di sebelah kanan ada tombol aksi, dipilih kembali tombol aksinya, kemudian klik produknya. Jadi untuk menginput produk yang Ibu Bapak tawarkan.
Nah, caranya setelah muncul di halaman input produk, di sini ada tombol tambah produk, ada tombol kirim, dan ada ekspor data penawaran produk. Kalau ekspor data penawaran produk, artinya nanti kalau ibu bapak produknya sudah banyak, kemudian datanya diekspor, maka ibu akan punya daftar data produk. Nah, sehingga ibu bapak nanti kalau menawar di katalog lokal selain Jawa Barat, ibu bisa langsung menarik data yang sudah dibuat ya, tidak perlu menginput satu persatu lagi. Nah, kalau yang masih baru, langsung klik tambah produk untuk memasukkan produk. Nah, setelah tambah produk, ini ibu bapak disodorkan formulir yang harus diisi. Di situ ada yang bertanda bintang, artinya wajib, dan ada yang tidak bertanda bintang, dapat diisi dan juga boleh dilewat kalau tidak ada tanda bintang. Nah, seperti misalnya kalau kita memasukkan TKDN. Nah, di sini ada TKDN ya. TKDN, kemudian ada jumlah stok produk. Kalau misalnya diminta produknya harus ada stoknya, maka ibu bapak di sini punya berapa stok produknya. Kemungkinan paling dalam 1 tahun ya, biasanya dalam 1 tahun tersedia berapa stoknya. Kemudian kalau misalnya ada yang stoknya masih inden, nah, maka ditulis berapa stok yang inden dan kategori produknya apa, kemudian bersertifikat TKDN atau tidak. Nah, apabila bersertifikat TKDN, nah di sini apabila bersertifikat TKDN, maka kita tinggal mencari di linknya saja. Ini masuk ke link Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, jadi tinggal klik cari, nanti cari perusahaan kita, sertifikatnya, kalau sudah ketemu nanti akan nempel sendiri. Nah, untuk stok produk dan indeks, kalau misalnya tidak disyaratkan untuk memasukkan stok, maka di sini bisa diabaikan. Artinya tak terhingga stoknya atau unlimited. Oke, kalau setelah kita mencari TKDN, produk kita berupa apa? Nanti kita cari TKDN-nya. Setelah ketemu, kita klik, maka nanti akan muncul sendiri di sini. Berapa nomor sertifikatnya untuk produk tersebut, kemudian berapa nilai TKDN-nya. Nah, ini akan nempel sendiri di sini karena sudah terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Oke, kemudian beberapa formulir lainnya yang perlu diisi, mulai dari nama produk. Nama produknya apa? Silakan dibuat nama produk yang ibu tawarkan. Kemudian komoditasnya sudah default sesuai dengan penawaran. Mereknya, nah ini mereknya, apabila dimintakan untuk memasukkan merek, silakan mereknya dimasukkan di sini mereknya. Atau mereknya sesuai dengan yang ada di daftar di dalam. Nah, tinggal pilih mereknya apa. Kalau ibu bapaknya misalnya bukan produsen utama ya. Kemudian nomor produknya menggunakan nomor mana? Yaitu nomor ibu bapak di perusahaan ibu bapak untuk penomoran produk. Untuk produk yang ibu tawarkan nomornya berapa, tinggal diinputkan. Kemudian jenis produk sudah di default lokal. Kemudian unit pengukuran di sini bergantung produk yang ibu bapak tawarkan, barang atau jasanya diukur. Misalnya kalau jasa keamanan mungkin berarti orang per bulan. Nah, kalau misalnya pasir misalnya per meter kubik dan seterusnya, itu unit pengukuran. Berlaku sampai kapan? Nah, ini berlaku produk ya. Nanti produknya ini dikasih informasi bahwa produk tersebut untuk harga yang nanti kita tawarkan itu sampai kapan masa berlakunya. Nah, artinya ada masa berlaku untuk penawaran tersebut, baik informasi maupun harganya sampai kapan. Misalnya sampai akhir tahun 2022, atau mungkin biar tidak kelupaan untuk update-nya, bisa disampaikan masa berlakunya lebih dari 1 tahun. Kemudian jumlah stok produk kalau ada dan kalau disyaratkan, jumlah stok inden kalau ada dan kalau disyaratkan, kategori produknya. Nah, ini kategori produknya sesuai yang ada di penawaran. Di sini sudah tinggal memilih saja. TKDN-nya tadi sudah dimasukkan ya dengan cara klik link yang ada di Kementerian Perindustrian.
Oke, kemudian berikutnya harus memasukkan kode KBKI. Kalau tadi yang dibahas itu KBLI ya oleh OSS. Sekarang di sini wajib memasukkan kode KBKI untuk setiap produknya. Jadi produk itu ada identitasnya, ID-nya. Ada ID-nya. Jadi setiap produk mempunyai ID yang berbeda. Jadi klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, di sini Ibu Bapak juga bisa langsung memilih di sini ya sesuai di pencarian. Kalau sudah ketemu tinggal klik tambah sehingga kodenya nempel di aplikasi. Nah, kemudian tahapan berikutnya di tahapan ketiga di sini ada atribut. Nah, atribut itu sudah sesuai default yang ditawarkan. Nah, apa yang harus Ibu Bapak sampaikan di informasi atribut? Yang pertama, kalau ada gambar silakan gambarnya dimasukkan di sini. Gambarnya selengkap-lengkapnya ya. Mungkin kalau gambar produknya bisa dari gambar tampilannya, tampilan depan, tampilan samping, tampilan belakang, dimensi dan seterusnya kalau ada ya gambarnya. Biar lebih lengkap dan menjadi promosi bagi Ibu Bapak kepada calon pembeli melihat gambar tersebut. Termasuk juga informasi-informasi lainnya yang memperkuat kualitas atau keunggulan produk dari yang ditawarkan oleh Ibu Bapak. Jadi informasinya biar lebih lengkap ditambahkan di lampiran. Nah, setelah selesai masuk ke tahapan yang keempat, yaitu memasukkan harga produk. Nah, tadi baru nama produknya, sekarang harganya. Harganya untuk produk di situ sudah ditentukan harga kabupaten kota, artinya tidak lagi perlu ongkos kirim ya, karena yang dimasukkan nanti angkanya yang diminta oleh kami di Provinsi Jawa Barat itu apabila dijual di Kota Bandung harganya berapa, kalau dijual di Kabupaten Bandung Barat harganya berapa, kalau di Pangandaran harganya berapa, itu sudah sampai detail harga per kabupaten kota, sehingga apabila dipesan oleh Pangandaran tidak perlu lagi menginputkan ongkos kirim. Nah, itu caranya tinggal mengunduh template. Unduh template-nya untuk pemasukan harga, kemudian template-nya dibuka dan masukkan harga per kabupaten kotanya. Cara memasukkannya hanya angka. Tidak boleh ada penggalan untuk ribuan. Kecuali kalau ada digit di belakang koma ya. Digit angka di belakang koma. Misalnya kalau 5 juta, 50, maka ditulisnya cukup 5, nolnya 6 kali, kemudian titik 50. Nah, seperti itu cara penulisannya. Jadi tidak boleh ada penggalan ribuan pada saat memasukkan penawaran. Setelah filenya sudah tersimpan, setelah diinput harganya, kemudian diunggah kembali di sini. Diunggah, nanti sampai dengan tersimpan, maka Ibu Bapak bisa mengeceknya dengan cara klik tombol lihat. Nah, supaya kalau misalnya ada kesalahan, Ibu bisa mengulang kembali. Nah, jangan sampai begitu sudah tayang, ternyata harganya masih salah. Jadi ini ada fitur untuk melihat apa yang sudah diupload. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini satu lagi ya. Nanti Ibu Bapak diminta untuk memasukkan di dokumen lainnya itu, dokumen persyaratan diantaranya itu pernyataan untuk pernyataan untuk menyetujui persyaratan menjadi penyedia katalog. Kemudian izin-izinnya sesuai yang berlaku, seperti tadi di OSS itu ada NIB-nya, mungkin ada sertifikatnya, mungkin dan ada izin lingkungannya ya atau risikonya sesuai dengan risikonya. Kemudian juga diminta untuk memasukkan pernyataan tidak sedang dalam daftar hitam, dan kemudian diminta juga struktur harga pembentuk dari produk tersebut. Nah, itu dokumen-dokumen yang harus diunggah pada saat menawar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya mungkin Pak Rudi bisa share grup dari Telegramnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dari, cukup detail pemaparannya untuk bagaimana kita bisa onboarding ke katalog lokal Jawa Barat. Izin mungkin sebelum ada yang raise hand, saya
bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Izin bertanya, kalau perusahaan kami tidak menjual UMKM, oh ini yang tadi ya. Oh ini silakan Bu, siapa tadi yang dari Pasti ya, S Pasti. Mau seperti apa Bu pertanyaannya? Mumpung ada Pak Dari di sini. Kalau belum ada, kalau nggak salah makanan kering masuknya ke KBLI roti dan aneka kue. Kalau kue basah ada khusus KBLI-nya. Oke, yang NIB, kalau kami mau memasukkan usaha perdagangan besar, apa usaha kami sebelumnya yang perdagangan eceran harus dihapus dulu atau gimana? Mungkin ini ke Pak Gisan ya, Pak Dari ya? Betul, Pak. Ya, Pak Gisan, gimana Pak Gisan? Ya Pak, untuk perdagangan besar tuh KBLI-nya diawali dengan 46 dan eceran itu 47 Pak. Sesuai dengan peraturan Pak, suatu perusahaan nggak bisa memiliki KBLI 46 atau 47 secara bersamaan Pak. Oke, jadi dihapus dulu Pak? Ya, dihapus dulu, atau misalnya kalau masih tetap pengen ada 46 atau 47 Pak, jadi dibikin badan usaha baru Pak. Jadi harus terpisah aktenya. Perdagangan besar sama eceran itu harus terpisah. Jangan semua digarap gitu Pak ya? Iya Pak, itu mungkin tujuannya agar tidak terjadi mungkin monopoli atau apa Pak ya? Iya, pembatasan pembatasan ini ya, rezeki lah. Iya Pak. Apakah tiap usaha harus melakukan LKPM Pak? Oh ya, untuk LKPM itu diwajibkan Pak. Nanti mungkin kalau sekarang sistemnya masih belum berjalan 100% Pak. LKPM itu apa Pak? Laporan kegiatan penanaman modal Pak. Jadi nanti setiap pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modal Pak. Untuk UMK itu 6 bulan sekali, untuk usaha besar 3 bulan sekali. Jadi perusahaan mengeluarkan dana berapa aja selama 3 bulan tersebut. Untuk non UMK dan UMK 6 bulan itu apa aja nanti dilaporkan Pak, biar tahu. Belum efektif. Udah sih Pak, kalau misalnya untuk perusahaan besar itu sudah Pak, sudah wajib juga di OSS, tapi kadang masih suka error, kadang itu Pak masih proses mungkin Pak ya, masih perbaikan. Ya. Oke, terus selanjutnya tadi kami sudah klik untuk ajuan penawaran nih, ini mungkin untuk Pak Dari ya, dan sudah mengirimkan data PIC personal insight-nya, namun ketika ingin mengirimkan dokumen penawaran lainnya ada kendala pada data penawaran yang dimana belum semuanya terverify oleh Sikap. Apakah bisa saya daftar ulang atau diteruskan saja Pak Dari? Gimana Pak Dari? Iya Pak. Untuk data Sikap, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila Sikapnya sudah lengkap di input, ini silakan Ibu Bapak pada saat masuk ke katalog saat menawar, jangan lupa Sikapnya integrasikan dulu atau tarik data dari Sikap ya. Jadi data di Sikapnya harus masuk dulu ke aplikasi e-katalog. Sehingga untuk mencegah tadi apabila ada penolakan aplikasi akibat tidak ada KBLI atau syarat-syarat yang sudah dimasukkan ke persyaratan etalase sehingga tidak bisa melakukan penawaran. Tetapi untuk status valid atau terverifikasi itu tidak berpengaruh pada penawarannya, karena untuk status terverifikasi itu sebenarnya pertama untuk menyatakan bahwa izin tersebut sudah pernah diklarifikasi oleh SDM pengadaan seperti Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, dan itu sangat akan berguna verifikasi tersebut langsung pada saat ada tender cepatnya. Kalau untuk katalog hanya butuh informasi yang sudah terinput dalam aplikasi Sikap. Itu Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu tentang pembentukan struktur harga Pak Dari. Untuk invoice itu lampirkan contohnya Pak, ada nggak Pak ya di contohnya atau di Capman Pak? Capdev. Oke Pak. Ini sebenarnya tadi di contohnya itu ya, invoice itu hanya untuk barang ya. Kalau yang contoh saya tayangkan tadi itu invoice hanya untuk barang, artinya kalau kita sebagai penyedia barang yang bukan produsen langsung, berarti kan barangnya itu kan hasil beli dari pabrikannya misalnya ya.
maka itu invoice-nya yang diinputkan. Tapi kalau misalnya produknya dibentuk oleh sendiri atau mungkin misalnya sebagian dibeli, sebagian diproses sendiri, maka di situ ada yang namanya komponen pembentuk harga. Komponen pembentuk harga itu diantaranya adalah misalnya berapa cara mendapatkan barang dari produsennya langsung, berapa misalnya ongkos sehingga didapat setelah belanja dari produsen. Kemudian diperhitungkan juga keuntungan dan seterusnya sehingga menjadi satu produk yang total harganya dijual di katalog berapa. Itu yang dimaksud dengan pembentuk harga ya. Membentuk harga. Jadi silakan seperti apa? Apakah memang itu soalnya kalau barang dengan jasa pasti beda ya. Kalau kita jual jasa pasti komponen pembentuk harganya dibuat oleh sendiri ya, mulai dari upah dan seterusnya itu dibentuk sendiri. Tapi barang mungkin bisa saja ada sebagian dapat membeli dari produsen sebelumnya. Terima kasih Pak. Itu Pak. Ya, mungkin untuk struktur harga itu bagaimana Bapak menentukan harga itu menjadi X rupiah gitu. Apa saja yang membentuknya, misalnya harga modalnya berapa, ongkosnya berapa, pengemasan dan lain-lain ya. Seperti itu, detilkan itu menjadi struktur harga. Pak Gisan, ini kalau kue kering dan kue basah boleh satu NIB, Pak? Untuk itu sebenarnya kalau nggak salah ya, Pak, untuk pembuatan atau perdagangan ya, Pak. Kalau perdagangan kalau nggak salah itu sama Pak. Kalau industri untuk pembuatannya beda, tapi untuk lebih jelasnya bisa dicek di situs OSS, nanti ada informasi KBLI Pak. Soalnya ada ribuan KBLI yang banyak nggak mungkin saya hafal Pak. Jadi bisa dicek di situs OSS. Nanti di-share aja Pak linknya itu, di copy Pak, di copy yang di atasnya, di linknya nanti disampaikan di chat Pak ya. Supaya Pak Ibu MSIS ini bisa melihat sendiri masuknya ke kriteria yang mana gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Gisan. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ilma. Kebetulan saya sudah rubah data pelaku usaha di tampilan website, sudah berubah. Namun pas dicetak sebelum berubah kemarin sudah kontak POSSS melalui Instagram. Alhamdulillah sudah terubah akhirnya. Apakah perubahan data pelaku usaha harus melalui verifikasi atau menunggu 1 hari? Kenapa tidak dibuat real time perubahannya saja, Pak? Pernah juga terjadi pada NIP badan usaha milik atasan saya saat berubah emailnya. Gitu. Untuk ini Pak, perubahan data apakah harus menunggu gitu Pak, atau real time atau menunggu verifikasi gitu Pak? Kalau perubahan data sih biasanya real time Pak. Langsung otomatis, tapi bentar saya baca dulu ya Pak. Soalnya mungkin ada juga yang perlu diverifikasikan Pak, mungkin. Ini untuk data pelaku usahanya atau kegiatan usahanya? Di sini Bu Ilma mau komen langsung biar lebih jelas. Bu Ilma Yunita. Oke, mungkin anggap aja dua-duanya Pak. Gimana Pak bedanya? Oh ya. Untuk misalnya untuk pelaku usaha biasanya Pak emang kalau ada kendala kembali Pak yang pusat, soalnya yang nentuin, termasuk untuk yang data-data pribadi kayak email, KTP itu butuh proses juga Pak. Jadi nggak otomatis Pak, harus diperiksa oleh pihak OSS pusatnya Pak. Kayak yang tadi yang lupa password harus ada surat pernyataan, ganti email sama juga Pak. Jadi nggak semua real time Pak, dan itu juga kembali kewenangannya ada di pihak OSS pusat ya. Oke, berarti itu ada pengurus sistemnya Pak ya yang ini. Ya. Oke, ini ke Pak Dari nih. Pak Dari, apakah usaha PKP, apakah katalog ini khusus untuk usaha PKP gitu Pak? Agar dapat mengeluarkan faktur pajak ketika nanti ada transaksi? Tidak ya, bergantung. Silakan konfirmasi ke kantor pajak apakah perusahaan ibu bapak termasuk perusahaan yang PKP atau non PKP. Tetapi di sini apabila PKP harus dibuat atau harus dicetak PKP-nya, harus pastikan punya PKP. Kalau tidak PKP atau non PKP, maka di sana akan diarahkan untuk membuat pernyataan, perusahaan ibu bapak itu membuat pernyataan non PKP-nya ya.
Jadi ada non PKP-nya. Masalah pajak itu kan nanti sebenarnya kan siapapun walaupun orang perorangan juga itu kan tetap ditarik pajak ya, seperti itu. Ya, siap, sangat jelas. Terus dari Bu Nina Berlina, saya sudah tarik sikap, berarti tidak masalah kalau ada beberapa data yang belum terverifikasi ya Pak. Lanjut saja, Bu. Jadi saya bisa langsung tetap upload harga produk dan lain-lain ya, lanjut ya. Lanjutkan ya Pak. Ya, lanjut Bu Nina Berlina. Terus untuk KBLI ini sudah di-share oleh Pak Gisan ya, untuk KBLI-nya. Apabila ketika kita melakukan LKPM semua data perizinannya kosong, harus bagaimana Pak Gisan? Ya, untuk yang bingung juga Pak, ini data perizinannya kosong gimana ya? Apakah sudah memiliki izin atau belum? Bu Mega mau komen langsung? Bu Mega ya. Atau belum melakukan, kalau bawahnya kalau misalnya belum melakukan LKPM sama sekali, nanti diakumulasikan di laporan periode tersebut Pak. Misalnya untuk badan usaha itu per 3 bulan, jadi diakumulasikan di yang sekarang periode LKPM sekarang. Untuk LKPM sendiri kita di DPM PTSP Jabar Pak ada pelayanan klinik LKPM Pak untuk proses pendampingan pengisian LKPM, bisa telepon ke call center atau datang ke DPM PTSP, nanti langsung ke Pronofis, nanti dibantu oleh petugas Pak. Kita pokoknya bicara tentang LKPM aja gitu ya, mau pembuatan. Ya, Bu Mega mau komen, Bu Mega? Pak, izin bicara Pak. Siap Bu Mega. Mohon maaf, saya sudah pernah ke DPM PSTP langsung, sudah juga didampingi juga, tapi yaitu di kolom di isian LKPM itu perizinan-perizinan yang kami punya itu tidak keluar Pak, makanya dari pihak DPM PSTP juga meminta saya untuk mengirimkan permohonan permohonan penampilan data perizinan gitu. Itu juga makanya saya bingung itu permohonan itu saya sampaikan ke BKPM atau bagaimana gitu. Itu saya bingung Pak. Kalau izinnya Ibu keluarnya waktu di OSS RBA atau sebelumnya? Di sebelumnya, sebelum RBA. Nah ini terjadi permasalahan ketika kami sedang berusaha untuk migrasi dari yang lama ke yang baru gitu. Oh, ya. Untuk itu Bu, emang ada beberapa sih kejadian datanya hilang ketika proses migrasi. Itu tuh Bu, kembali ke yang tadi Bu, yang email yang saya share Bu, ke kontak@oss.go.id Bu. Gimana? Bisa langsung kirim Bu permasalahannya, terus sama izin-izin dulunya masih ada Bu, bisa dilampirkan izin-izinnya dulu sama NIB yang dulu, migrasi, dikirim ke kontak@oss.go.id. Oh iya, terima kasih Bapak, saya coba terlebih dahulu ya. Oke, sudah jelas Bu Mega ya. Oke, sudah ada yang raise hand lagi, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup jelas ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada lagi pertanyaan, apakah penambahan KBLI pada NIB yang sudah terverifikasi di aplikasi Sikap? Karena NIB yang sudah terverifikasi di Sikap, ketika saya mencoba untuk merubah data NIB tidak bisa. Ini gimana Pak? Ya. Seandainya untuk data Sikap ya, ini untuk Ibu Bapak penyedia, apabila di data Sikapnya sudah ada tanda terverifikasi atau ada tanda checklist dalam lingkaran bulat, kalau ada perubahan atau update apapun, biarpun sedikit, itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, jangan, saya sarankan ini jangan melakukan edit atau perubahan. Nah, karena ini akan menghilangkan tanda terverifikasi. Nanti Ibu Bapak rugi sendiri pada saat ada undangan tender cepat, Ibu Bapak tidak akan terundang. Jadi untuk mengupdate atau memperbaruinya, silakan Ibu tambah saja ya, tambah baru. Walaupun memang
itu dokumen yang sama atau izin yang sama, hanya ada beberapa mungkin kata untuk mengupdate ya, diupdate. Jadi dengan cara tambah baru ya, menambahkan apakah itu izin yang lain atau NIB atau mungkin data-data yang lainnya. Jadi kalau sudah ada tanda centang warna hijau dalam lingkaran itu tidak boleh diubah. Silakan Ibu lakukan tambah. Nanti bisa hilang Pak Arya itunya ya. Ya, tanda terklarifikasinya hilang Pak ya. Terverifikasi hilang ya. Ya itu ya satu tips dari Pak Dari. Ibu Nina mau langsung ngobrol, Bu? Oh iya Pak. Silakan Bu, langsung aja Bu. Ya, sore Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya Bu Nina silakan. Iya Pak, mau nanya kalau misalnya itu berarti saya tinggal nambah NIB baru ya? Tidak perlu merubah data yang sudah terverifikasi ya? Pak Dari? Betul. Ya betul. Tambah Bu. lagi aja ya. Ya. Itu langsung terverifikasinya saat itu juga atau perlu waktu dari LPSE-nya atau gimana Pak? Kalau masalah terverifikasi itu bukan di katalog ya, Ibu Bapak, bukan di katalog. Untuk terverifikasi data yang ada di Sikap itu bukan di katalog. Tetapi pada saat Ibu Bapak melakukan pengadaan baik tender maupun pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Oh gitu, ya. Udah Pak, cukup itu aja. Ya Bu Nina, terima kasih. Ya, makasih Pak. Semangat terus untuk teman-teman yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi ataukah sudah mengerti atau tambah pusing? Mudah-mudahan tambah mengerti ya. Ada pencerahan, ada penjelasan dari tentang OSS ataupun tentang katalog lokal. Dari Pak Cahya ada tambahan, ada amanat? Cukup Pak Rudi, atur nuhun, atur nuhun Pak Gisan. Terima kasih Pak Cahya. Pak Gisan ada statement closing statement? Kayaknya kalau misalnya pelaku usaha Pak untuk pengisiannya masih bingung, pengisian OSS-nya di YouTube atau di situs oss.co.id udah banyak video tutorial yang kayak tadi Pak. Jadi bisa dilihat, dipelajari di situ. Bisa dipelajari langsung ya. Terus kalau misalnya masih pusing juga bisa ke sana kan Pak ya? Ya bisa bisa ke DPMP TSP Provinsi Jabar atau bisa ke MPP Mall Pelayanan Publik yang sudah banyak di Kabupaten Kota Jawa Barat atau ke DPMP TSP Kota Kabupaten juga bisa Pak untuk bisa ya dilayani. Yang penting terbuka terus Pak ya. Ya Pak. Jam kerja asal Pak ya. Ya, kalau jam Sabtu kerja buka Pak. nggak Pak? Kerja. Ya. Kalau Sabtu buka nggak? Tutup ya? Sabtu tutup Pak. Kecuali Tutup, Pak. sekarang mau buka ya. Pak Dari ada closing statement? Ada tips-tips yang perlu disampaikan? Ya, sedikit saja Pak. Ya silakan Ibu Bapak yang produknya baik barang atau jasa yang sudah tayang di etalase katalog lokal Provinsi Jawa Barat, silakan lakukan mulai dari sekarang. Apabila misalnya ada kesulitan, silakan di situ sudah ada grup Telegram ya Pak yang dibuat oleh Pak Rudi, atau mungkin silakan kalau misalnya butuh dengan saya ada di nomor kontak LPSC Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, gitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Dari. Jadi teman-teman dari UMKM yang masih ada kesulitan silakan kita berkomunikasi di chat Telegram untuk lebih detailnya. Nanti di situ juga ada Pak Dari. Dan untuk Bu Nina mau offline ya? Boleh Bu, ke Gedung Sate saja Bu, di Biro Pengadaan Barang Jasa itu masuknya di parkiran motor Bu ya, di belakang masjid, di depan masjid. Masuknya silakan untuk, di situ ada Pak Cahya sebagai koordinator katalog. Oh iya, baik Pak. Bu Nina ya. Iya, makasih Pak. Ada Pak Rudi juga kok Bu, tenang aja Bu. Pak Rudi selalu siap sedia. Oke, terima kasih Pak Cahya atas kesediaannya ya. Teman-teman sekalian, terima kasih ya atas perhatiannya. Boleh nanya Pak Rudi, maaf. Saya dari Kerawang. Mangga Umi, silakan Umi Rara. Iya, mempelapin yang Bu Nina tadi. Apakah kalau produk kita kuliner juga bisa gitu Pak? Misalnya kayak seperti saya produknya paru crispy. Nah, itu kita datang langsung ke gedung sate apa seperti apa gitu, Pak? Ibu
parunya itu sudah ada udah ada halalnya dan PIRT-nya sudah, NIB juga sudah, Pak. Oh, sudah lengkap ya, Ibu? Iya, sudah lengkap. Insya Allah sudah Produknya lengkap, Pak. Pak? Paru crispy. Paru aja, Bu? Paru crispy saja, iya. Oh, nggak ada nasinya, Bu? Enggak, Pak, itu udah menjadikan cemilan, Pak, sudah seperti kerupuk, Boleh Pak. kirim ke Pak Rudi. Iya, maksud saya gitu, Pak, kan saya tadi makanya saya bertahan di grup ini, saya perhatikan itu kan banyak grup teman-teman saya yang dari Kerawang pada keluar gitu. Saya pikir ini peluang gitu. Kalau memang di situ ada peluangnya, kenapa enggak gitu? Kan enggak harus jasa kan? Tadi saya perhatikan hanya banyak yang membicarakan jasa gitu, Pak. Ya, makanan ada, Bu. Pak Caca silakan dijelaskan. Ibu, punten, saya mau tanya dulu sebenarnya. Apakah itu masuk ke snack box, bukan, Bu? Atau makanan box atau makanan tradisional mungkin ya, Bu? Rumputnya itu masuk mana ya, Bu ya? Itu udah merupakan cemilan, jadi sudah punya packaging yang layak untuk dipamerkan gitu, Pak. Oh, bukan masuk ke makanan tradisional ya, Bu ya? Kalau kayak gitu Bukan, ya, Bu? saya memang memunculkan makanan karena saya tertantang dengan selama ini kan paru hanya di rumah-rumah makan Padang, tidak ada cemilan yang bisa dijadikan kerupuk dari paru sapi tadi gitu. Ini umurnya baru 3 tahun, Pak. Bisa masuk snack kayaknya, Pak Cahya, asal seneng aja. Biasanya kalau di Kerawang itu dipakai untuk hampers, Pak. Karena bertahannya 3 bulan. Paling masuknya ke makanan tradisional dulu ya kali ya. Seperti itu ya, Bu ya. Tradisional atau juga masuk ke marketplace, Bu Umi. Iya, betul. Betul, Pak. Mohon. Biasanya kan kalau di etalase setiap pojokan Kerawang etalase udah ada, Pak, gitu. Apakah di sana juga bisa gitu, Pak, yang disebut tadi sama Pak Rudi pojokan etalase gitu. Oh, di etalase ya. Di etalasenya ada, Bu, etalase makanan Pak Jaya ya? Iya. Ya, makanan minuman kita ada, Bu. Kategorinya sebenarnya ada buah-buahan, makanan box, makanan prasmanan, makanan tradisional, minuman, snack box, sama snack prasmanan. Nah, maksud saya dari 7 kategori ini gitu loh, Bu. Ibu masuk yang mana ya, Bu ya? Itu yang sebenarnya saya tanya. Kalau misalnya Ibu bisa masuk ke makanan tradisional atau snack box mungkin ya, seperti itu. Atau makanan tradisional ya mungkin ya, Bu ya, seperti itu. Ya, Ibu bisa daftar di salah satu kategori tersebut gitu loh, Bu. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Nah, jadi Ibu jangan khawatir karena memang tapi sebelumnya saya mau tanya, Ibu punya persyaratan seperti KBLI 10710 kan gitu, 5611 atau 5612 yang untuk rumah makan warung atau jasa boga gitu loh, Bu, atau bagaimana, Bu? Yang Ibu punyanya, Bu. Untuk ininya, Bu, untuk apa? Persyaratannya gitu loh, Bu, maksudnya. Bentuk usahanya mungkin Ibu perusahaan atau rumahan gitu, Bu, Umi. Masih di mute, Bu, Umi. Maaf, Pak. Masih di rumahan, Pak, masih rumahan. Iya. Makanan tradisional di sini masuknya ke ini olahan daging, kalau paru kalau di sini kata Pak Budi, Pak. Iya, betul, gitu ya? olahan daging ya. Olahan daging. Maaf, Pak, saya lihatin packagingnya seperti ini. Mana, Bu? Oh, paru crispy ya. Ibu sudah masuk ke pasar-pasar ini, Bu? Karawang sudah masuk paling jauh kemarin saya di Salah Covid kemarin, tahun kemarin 2021 saya ngirim ke California. Mantap. Jadi Kerawang sudah, makanya saya ingin melebarkan sayap. Kebetulan ini ada di Bandung nih gitu. Mudah-mudahan sih bisa masuk ke Bandung gitu.
Ya nanti Kemarin juga saya di Karawang sudah termasuk UMKM juara dan sudah ada katalognya juga gitu. Oh di Karawang Bu? Di Iya, Karawang di sudah ada Karawang. katalognya? Iya, Katalog apa ya Bu yang di Karawang ya Bu ya? kemarin kami ikut di UMKM juara Dinas Koperasi Karawang. Oh. Ya. Masuk ke ini lokal percaya. Lokal ya? Lokal Karawang, tapi mungkin sekarang mau masuk ke lokal Jawa Barat gitu Bu ya? Ya, pengennya seperti itu Pak. Pengennya seperti itu Pak Rudi gitu. Ya Bu, nanti kita pelajari dulu Bu ya, Ibu masuknya kemana Bu ya? Tapi Ya, Bu, mohon Pak. ya kalau Ibu Mudah-mudahan ada kesempatan Pak. Ibu nanti masuk saja ke grup Telegram nanti yang dibuat sama Pak Rudi. Nanti kita akan informasikan persyaratan-persyaratan ya Bu ya. Setidaknya yang ada 10 etalase yang sudah disampaikan di ini kita akan share Bu di sana ya Bu nanti pengumumannya. Mungkin jadi teman-teman pelaku usaha juga bisa membaca nanti di situ. bisa membaca dan kalau yang belum memenuhi dia bersiap-siap gitu ya. Bersiap-siap untuk seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan lah istilahnya seperti itu ya Bu ya. Mohon. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama Pak Rudi. Nanti kalau ke Karawang beli Insya Allah. Tinggal Amin. kontak saya Pak Rudi. Teman-teman sekalian ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kami atas nama Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber, Pak Gisan, Pak Dari, ya, Pak Cahya juga. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah, Pak ya. Dan juga kepada teman-teman UMKM dari pengusaha-pengusaha, mudah-mudahan usahanya tambah lancar ya, tambah lebar sayapnya, dan cepat naik haji kalau yang belum ya. Dan Amin. dapat melebarkan sayapnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari pertemuan ini. Silakan bergabung di dalam grup Telegram untuk akses informasi-informasi selanjutnya. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih kepada Pak Gisan ya dari DPM PTP dan Pak Dari Daroman, Pak Cahya, teman-teman sekalian yang hadir pada waktu saat ini. Mudah-mudahan kita semua tetap menjalin silaturahim di Telegram Group. Nanti juga ada informasi-informasi lainnya yang terbaru akan kita sampaikan di grup Telegram. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Izin langsung live. Izin Terima ya. kasih Pak. Ini terima kasih. Ditunggu follow up-nya Pak. Iya Bu.